Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak diperlukan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Dengan berkembang biak, makhluk hidup terhindar dari kepunahan. Nah, bab ini kita akan pelajari cara hewan dan tumbuhan berkembang biak. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perkembangbiakan secara generatif atau melalui perkawinan atau penyerbukan. Contohnya bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif. Bunga sempurna memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Nah, ini bagian-bagian dari bunga. Yang pertama ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Kemudian, Bu Guru akan menjelaskan tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama ada tangkai bunga sebagai tempat melekatnya bunga pada tumbuhan. Yang kedua ada dasar bunga sebagai menopang dan melekatnya bagian-bagian bunga yang lain. Yang ketiga ada kelopak bunga sebagai melindungi bunga dari pengaruh luar ketika masih kuncup. Yang keempat ada mahkota bunga sebagai menarik serangga yang dapat membantu penyerbukan. Yang kelima benang sari sebagai alat kelamin jantan. Dan keenam yaitu putik sebagai alat kelamin betina. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada perkembangbiakan secara vegetatif tanpa perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa perkawinan. Calon individu baru terbentuk dari bagian tubuh induknya. Sifat individu baru sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam sebagai berikut. Nah, yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif secara alami tanpa bantuan manusia. Macam perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan antara lain tunas. Nah, tunas-tunas kecil akan melekat pada induk pohon. Contohnya seperti tebu, bambu, dan pisang. Yang kedua yaitu spora. Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contohnya ada lumut, paku, dan suplir. Kemudian ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya ada kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Contoh pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Kemudian ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu geragi. Geragi merupakan batang yang tumbuh
akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang. Contohnya pada tumbuhan jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan lengkuas. Kemudian umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanan. Contoh pada tumbuhan singkong, wortel, lobak, dan tanaman tahlia. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan buatan manusia. Yang pertama yaitu merunduk, dilakukan pada tumbuhan yang berbatang atau bercabang menjalar. Cabang tumbuhan dirundukkan dan ditimbun dalam tanah. Akar akan muncul pada cabang yang ditimbun dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu apel, mawar pagar, melati, dan alamanda. Yang kedua yaitu stek, dilakukan dengan menanam potongan bagian tubuh tumbuhan, batang, pucuk daun, akar. Contohnya stek batang yaitu ketela pohon, tebu. Kalau stek pucuk yaitu teh, bunga, aster. Stek daun yaitu lidah mertua, begonia. Kalau stek akar yaitu sukun dan cemara. Yang ketiga yaitu mencangkok, dilakukan pada tanaman berkayu dan bercabang. Cabang dikerat, kulit kayunya dibersihkan dari kambiumnya, dibungkus sabut kelapa atau plastik berlubang yang diisi tanah, siram sampai berakar, potong dan tanam sebagai individu baru. Contohnya rambutan, jeruk, mangga. Yang keempat yaitu okulasi atau tempel, menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tumbuhan tersebut akan memiliki sifat tumbuhan yang ditempel. Contohnya mawar, bugenvil. Yang kelima yaitu enten atau sambung pucuk, menggabungkan bagian atas suatu tumbuhan dengan bagian bawah tumbuhan lain. Tujuannya untuk menggabungkan dua sifat tumbuhan, berakar kuat dan berbuah banyak. Contohnya tomat dengan terong. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada dua. Yang pertama, perkembangan secara generatif, perkawinan atau pembuahan, melibatkan induk jantan dan induk betina. Perkembangan generatif pada hewan ada tiga. Nah, yang pertama, bertelur, ovipar. Pembuahan terjadi ketika sel jantan atau sperma membuahi sel telur atau ovum. Ovum dihasilkan induk betina dalam ovarium, sedangkan sperma dihasilkan induk jantan dengan testis. Contohnya unggas, ayam, burung, ikan, serangga, amfibi, sebagian reptil, komodo, kura-kura, penyu. Pembuahan ada dua macam. Yang pertama, pembuahan internal dalam tubuh, yang contohnya burung, serangga, ayam, bebek, dan angsa. Yang kedua, pembuahan eksternal atau luar tubuh, contohnya ikan dan katak. Nah, yang kedua, beranak atau vivipar atau melahirkan, terjadi pada hewan mamalia, memiliki kelenjar susu. Contohnya anjing, kucing, sapi, kambing, lumba-lumba, paus, kekelawar. Yang ketiga yaitu bertelur dan beranak atau ovovivipar. Embrio atau calon individu mengalami pertumbuhan di dalam telur yang ada dalam tubuh induknya.
Setelah cukup umur, anak menetas keluar dari tubuh induknya. Contohnya kadal, ular buah, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif tanpa perkawinan atau pembuahan. Umumnya terjadi pada hewan tidak bertulang belakang. Perkembangbiakan vegetatif hewan ada 3. Yang pertama, membelah diri. Terjadi dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung. Contohnya amuba. Yang kedua, tunas. Hewan ini bertunas saat dewasa. Tunas tersebut tumbuh sebagai individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya ubur-ubur, porifera, dan lain-lain. Yang ketiga, fragmentasi. Individu baru terbentuk dari potongan-potongan tubuh induknya. Setiap potongan tubuh akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya cacing pita, cacing planaria. Sedikit mengulas, tadi kita mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2, perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Nah, hewan juga berkembangbiak dengan 2 cara, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.